ini kami melakukan monitoring itu konteksnya adalah mengkonfirmasi, mengecek kembali apakah mereka sudah menjalankan tindakan korektif kita, kalau belum kenapa dan seterusnya. Ya, itu sudah kita lakukan tadi dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait di BP Batam. Nah, ini poinnya kalau bicara BP Batam, prinsipnya dia itu sudah tanda petik kata menunda apa tadi Mas Putra, menunda relokasi itu sebenarnya juga sampai hari ini yang sudah bersedia dan tinggal di rumah tampungan sementara itu 94 kakak, ya kakak kok kakak. Nah, mengingat itu dia sudah bubarkan tuh posko, dia sudah tidak lagi menunggu karena posko akhirnya tidak pernah ada yang datang lagi. Artinya kan secara akuntario itu kan ya yang lain memang nggak setuju, nggak mau kan gitu kira-kira. Paling tidak kemudian apa yang dilakukan oleh BP Batam adalah persuasif door to door. Dan itu memang diakui warga, mereka masih sering didatangi orang untuk pun itu keluarganya sendiri yang sudah bersedia pindah untuk mungkin bahasanya bukan provokasi tapi menarik, mengajak mereka mau gitu kan. Itu bagian dari yang tadi di depan BP Batam sudah membuat peraturan kepala dua ya, nomor 6 dan nomor 2024 ya, yang membentuk Satgas tim terpadu Satgas dan lalu mitra Satgas. Mereka isinya adalah beberapa pihak yang dianggap bisa membantu mempersuasi ya, warga untuk mau pindah. Jadi kami berpesan dalam hal itu ya persis seperti yang kita rekomendasi atau kita berikan catatan korektif, tetap kedepankan kesepakatan berdasarkan musyawarah, tidak ada paksaan-paksaan dari BP Batam. Nah, rupa-rupanya yang bersifat paksaan yang dulu mereka rasakan memang sudah tidak ada. Ya, hanya dengan cara yang lebih soft itu, ya itu bagian dari apa yang kami berikan catatan yang pertama, tunda, tetapi selesaikan dulu dengan masyarakat. Maka mereka stuck juga dengan 94 itu. Nggak ada lagi relokasi, nggak ada lagi pemindahan mereka dari rumah mereka di kampung itu ke hunian sementara, sudah nggak ada lagi. Jadi mereka sekarang fokusnya adalah justru di Tanjung Banun untuk menyelesaikan rumah hunian tetap itu yang menjadi tempat relokasi mereka yang jumlahnya targetnya nanti 300 sekian, 350 atau berapa ya. Tapi pertamanya ini 100 sekian dulu sesuai dengan jumlah yang sudah positif mau pindah itu. Itu dari kacamata BP Batam. Nah, dari kacamata yang sudah di penampungan, mereka juga bertanya kapan saya bisa pindah. Nah, itu kaitannya dengan kesiapan sarana prasarana rumah dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, kami tadi intens juga menanyakan timelinenya. Ya, berapa lama ini akan segera dibangun? Karena kalau hitung 1 tahun saja dan petik biaya hidup atau apa yang mereka dapat sekarang itu hanya 1 tahun itu berakhir kalau dihitung September ya paling Agustus kan harusnya sudah 1 tahun tuh. Nah, pertanyaannya kalau diperpanjang dapat lagi nggak dia? Nah, itu juga menjadi penting untuk diperhitungkan oleh BP Batam. Kalau harus diperpanjang berarti dia harus mengeluarkan dana lagi untuk sekian orang itu tinggal di hunian sementara. Ya, karena memang kalau kita hitung waktu, saya juga nggak tahu ya teknis pembangunan, tapi mereka komit untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan segera dibangun, paling tidak untuk menampung yang 94 itu. Mas, sejak awal sebenarnya Ombudsman itu justru lebih fokusnya pada mereka yang sudah tinggal di sana turun-temurun. Karena kalau kita bicara legalitas hari ini, ya pastilah mereka tidak. Itu kan tipikal persoalan pertanahan kita ya di negara kita ya. Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang terabaikan ya karena tidak segera mendapatkan alas hak yang itu menjadi kewajiban negara kan sebenarnya untuk melindungi mereka. Tapi sekali lagi teman-teman juga mengingat sebenarnya karena perjalanan waktu ya, ketika dulu 2004 sudah keluar kebijakan dari Menko untuk mengarah kepada legalisasi, tapi akhirnya macet dan kemudian muncullah ya kan perubahan-perubahan dan menghilangkan lah upaya-upaya itu.
Nah, tapi betul kalau faktual ya banyak pendatang, banyak yang juga kemudian berbisnis dan seterusnya di lahan di Pulau Rempang itu. Nah, bagi kami yang paling penting justru yang asli, ya, bahasanya asli lah ya, atau mereka yang sudah turun temurun di sana lah, yang memang harusnya mereka mendapatkan lebih, saya katakan prioritas untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dan kalau toh kemudian dalam perkembangannya BP Batam menghitung appraisal ya, apa yang menjadi aset mereka lalu dihitung dengan harga sekian, lagi-lagi itulah yang kemudian harusnya disampaikan juga ke mereka untuk bagian dari kewajiban ya untuk. Tapi kalau kepada yang pendatang Pak, saya kira ya sudah sewajarnya ya, semestinya juga kalau mereka kemudian ya nggak ada pilihan lain kalau memang harus. Tapi kalau yang di sana tetap mau bertahan, itu juga pilihan kan Pak, ya bagi warga-warga di sana. Ya, karena kalau bicara kehidupan yaitu ada hak-hak dasar di sana yang harusnya kalau dalam perspektif manusia itu harus dihargai, harus dilindungi kan gitu. Maka kami berpesan ya, ketika nanti ada upaya-upaya untuk merelokasi semuanya, tetap harus dengan cara-cara pendekatan yang berbasis pada kesepakatan musyawarah, tidak boleh ada pemaksaan. Itu Pak. Iya, makanya kan kalau kita bingung, BP Batam tampilkan datanya sekian, ya kan? Setelah kita cek ke lapangan, rupanya masakan di tempat itu tidak banyak, gitu kira. Jadi kadang ada BP Batam sampaikan ya, oh ini datanya pendatang sekian, yang turun-temurun asli sekian, gitu. Itu yang selama ini dipublikasikan, tapi tidak jelas data yang mana. Silakan. Kemarin kami 2-3 kali turun ke lapangan itu lebih pada bukan dalam arti sesungguhnya menjangkau keseluruhan masyarakat ya, dampak secara lengkap semua kampung tua enggak, tapi kami fokus pada yang tahap pertama yaitu si Sembulang dan Pasir Panjang. Nah itu pun kalau diakui kami belum ke semua RT gitu. Tapi yang hadir itu sudah mewakili orang-orang dari RT itu kan, kami dengar aspirasinya. Jadi kalau saya lihat, ya kami juga sudah meminta Pak RT ini untuk segera menyampaikan data, bahkan by name orang-orang yang punya masalah-masalah dalam pelayanan publik dan seterusnya. Kita sudah minta ya untuk mereka memberi kita. Tapi ya tadi kalau ya saya melihat sih nggak perlu juga sih ya mengkomparasikan dengan BP Batam ketika mereka sendiri tidak pernah memberikan yang valid itu kepada kita. Jadi kalau dia nih kata kami, nah lalu kita verifikasi kan gitu. Tapi karena nggak ada acuan kami juga kan untuk menilai itu sih Mas. Justru dari ngasih tembus